Oke, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya rekan-rekan. Oke, ini sedikit triks dan tips pagi ini yaitu tentang solder T12. Solder T12 yang menggunakan gagang model seperti ini ya. Yang menggunakan gagang mirip dengan 936. Jadi kalau yang model gagang itu kan untuk T12 ada beberapa macam. Nah, biasanya yang model seperti ini kadang itu agak sulit untuk koneksinya. Karena di sini di dalam gagangnya ada klam yang jepit ya. Klam jepit itu di area ini ya, Mas. Di area ini dengan ini itu klamnya jepit. Cuman terkadang kalau masih bawaan ya, masih bawaan seperti ini. Ini contoh masih bawaan, saya bukain. Ada yang sistemnya tidak seperti ini, yang langsung tancepin. Ada yang sistemnya seperti ini. Keduanya sama sebetulnya ya. Nah, biasanya yang sering bad connect itu di area ini ya, Mas. Di area ini. Di area 2 ini, ya, klam 1 dan klam 2 yang paling bawah. Anggap aja ini yang paling atas ya. Ini atas kan ada klam jumlahnya 4 ya. Yang paling bawah itu jenengan tambahi timah sedikit supaya apa ya, kayak ada pentol bakso gitu lah. Anggap aja pentol bakso ya, di bagian ini dengan ini. Itu ditambahin timah sedikit supaya dia agak lengket. Kalau enggak biasanya kurang connect ya, kurang connect karena ini jenengan tancepin ke sini. Gitu. Yang connect kan bagian ini, Mas. Mungkin kameraku jelek jadi enggak terlalu kelihatan. Yang connect kan ini dengan bagian ini. Kalau yang ini adalah apa yang ada nih untuk safety-nya itu apa namanya, ground ya. Nah, untuk safety-nya ground lah. Jadi sing connect kan ini lah. Terkadang kalau misalnya nggak connect kan teman-teman banyak ya kalau sudah tahu mungkin agak dijepit kan, tapi kadang balik sendiri toh. Lah ini sama tambahi timah sedikit. Pas bagian ini, pas bagian klam tambahi timah sedikit, di sini juga ditambahi timah bisa. Jadi koneksinya cuma di sini, yang bagian ini positif ya. Yang bagian ini positif, yang bagian ini negatif. Terutama yang bagian positifnya biar agak jepit ya, yang bagian sini nih. Nah, ini ya. Supaya enak dia agak kejepit gitu loh ya. Jadi gagangnya sama dengan tipe yang lain pun juga akan mengalami kayak gitu karena sama, di situ juga ada klam. Terus kalau yang model kayak gini, kalau masang baik yang 936 maupun masang yang T12 kayak ini, jenengan lihat di situ ada 2 buah lubang yang panjangnya nggak sama ya, yang panjangnya nggak sama. Cari yang panjangnya itu paling dalam. Engko nek jenengan cari yang pendek itu nanti ke kunciannya agak naik ke atas jadi nih. Cari yang paling dalam ya, Mas. Di situ ada 2, baik 936 maupun yang model kayak gini itu pasti ada cekungan ya, seperti apa yang Jawa ngaren kalenan lah Mas ya, kalenan itu seperti cekungan. Cari yang paling dalam, jadi biar dia bisa masuk sampai ke dalam ya. Kalau saya lihat di sini ada yang ini pendek, ini dalam. Yang ambil yang dalam tuh diluruskan sama PCB nih, ya, diluruskan sama PCB nih supaya dia bisa masuk sampai ke dalam, bener-bener sampai ke dalam. Kalau enggak, kalau jenengan ngambil yang satunya nanti dia agak kesini, agak gini dia nanti, agak muncul keluar PCB-nya. Jadi ambil yang paling dalam supaya dia bisa masuk ke dalam. Oke, setelah itu baru jenengan tutup, baru dipasang mata soldering. Ya. Sama, ini juga sudah tak solder sedikit. Jadi kalau misalkan nanti saya nggak sempat nyoder, Mas Habis solusinya piye? Nah, sudah tak kasih solusi. Solderan setitik Mas ning kene, dikai pentol bakso. Pentol bakso kene juga dikai pentol bakso. Supaya apa? Supaya jenengan bad connect-nya itu berkurang sedikit banyak berkurang ya. Dikai ganjel istilahnya ya. Dan masangnya juga dipaskan yang dalam. Oke. Lalu kalau misalkan mau digunakan, ini kan jenengan pasang toh, jangan dikunci dulu Mas, jangan dikunci dulu. Terkadang kalau jenengan kunci nanti digeser-gesernya kan agak susah ya.
Jadi aja dikunci sih, jangan dipasang kunciannya, biar aja gini dulu. Terus kalau misalkan di sini kayak ada stiker, kupas saja stikernya, itu pengaruh masuknya agak susah. Kupas saya stikernya, stiker merek itu biasa ya. Nah setelah seperti ini, baru jenengan teman-teman pasang di sodere. Engko lek misalnya bad connect saman putar sedikit mas, saman putar sedikit. Sama kalau misalnya masang di sini nggak perlu dikunci lah. Terkadang kalau saman kunci terus saman lali pas dicabut lali nggak dilepas kuncinya brodol malahan nanti ya. Nggak usah dikunci. Saya selama jadi teknisi abal-abal tuh nancepin kayak gini ke sini tuh nggak pernah ngunci, tak biarin aja karena udah rapet. Ya. Oke. Kita nyalain. Nah, ada satu lagi biasanya saklar gini macet. Nek macet bukan berarti rusak, bukan harus jalan bongkar. Ambil benda tumpul ya seperti tang kayak gini. Dengan ketok kayak, pokoknya nggak terlalu keras banget. Nah, dengan ketok. Nah, kalau dia udah balik kan, ini coba lagi. Ya kalau misalnya susah kok nggak balik Mas Abi, rusak apa piye? Itu sebenarnya mungkin pernya memuai atau ya gak keras ya. Diketok aja Mas kalau benda tumpul. Nah, biar dia balik. Oke. Nah, ini belum saya taruh di sini, belum saya taruh di tempatnya. Belum saya kunci juga ya, belum saya kunci juga. Biar sedikit kelihatan saya taruh di atas ya. Oke, ini belum saya kunci, belum saya taruh di tempat dudukan. Kita coba nyalain. T12 low end full digital. Nah, dia langsung seperti ini, langsung nyala sesaat. Kalau misalnya ada errornya, itu berarti ini kan nggak pas mas. Kadang kita harus putar sedikit. Ya, nah diputar sedikit, nah dia udah running. Ya toh? Diputar, makanya saya bilang tadi ojo dikunci ojo dikunci dulu. Kalau dia sudah jalan seperti itu baru saman pasang. Tapi jangan dipegang ini, roto anget. Ya. Apa? Solasi hitam. Solasi hitam nggak punya aku. Coba gini Mas Agus. Jangan dipegang bagian sini, panas. Ini kan tak setting 300. Nah, ini udah ngeslip toh. Udah ngeslip, ada tulisannya slip. Ini bukan sensor arah, sensor getar. Jadi begitu saman kasih getaran dia akan aktif ya. Dan ditaruh seperti ini nggak apa-apa. Nggak seperti versi sebelumnya. Nah, versi sebelumnya harus diarahkan ke atas, diarahkan ke bawah. Lah ini sembarang posisi. Slipnya bisa diatur sendiri Mas ya. Slipnya saman atur sendiri. Ini kan slip nih. Saman kepingin slipnya diatur berapa detik, itu di sini sampai 600 detik, berarti 10 menit. Nek sing sudah paham cara menggunakannya nggak perlu waktu lama. Soalnya apa? Orang menggunakan solder paling semenit 2 menit ya mas. Paling semenit 2 menit. Ini saya atur 10 detik ya. Nanti sama atur. Ini opsional. Di sini sudah menggunakan tombol, tidak lagi pakai potensio encoder seperti versi sebelumnya. Ini sudah pakai tombol. Ini ada tombol up dan down, ada menu. Kondisi seperti ini, jenengan bisa atur mau diturunin berapa. Tekan tahan, itu lari per 5 angka. Tekan tahan, lari per 5 angka. Tapi lebih ditekan sekali, dia akan lari per 5. Jadi kalau misalnya dari posisi 100 kepengen dijadikan 300, nekan kan kesuwen, kesel. Kalau jenengan tekan gini kan kesuwen. Sama tekan ini. Tekan apa namanya? Tekan ini. Tekan tahan. Dia akan lari per 5. Per 5 angka. Ya, dia akan lari per 5. Kalau ditekan sekali dia lari 5. Nah, ini sudah ada menu di sini, ada menu. Ini bisa sampean atur time slipnya berapa. Artinya solder ini mau sampean bikin kerja berapa menit, berapa detik. Ini mainnya detik ya, mainnya detik per 5 ya. Kalau misalnya saya tekan atas ini,
dia nambah 5. Misalnya saya buat 20 detik. 20 detik ya. Kerjanya cuma 20 detik. Ya. Cuman jangan khawatir. Yang penting sudah tahu SOP-nya, sudah tahu cara mengoperasikan, biarpun 10 detik, 20 detik itu tetap bisa ya. Oke, saya setting di 20 detik, lalu saya tekan sekali lagi. Masuk ke status buzzer, beep on atau off ya. Masuk ke status buzzer, beep on atau off. Nah, kalau ditekan bawah dia off. Misalkan kerja di kamar, mungkin masih punya baby, mungkin nggak mau apa namanya, mungkin nggak mau anaknya keganggu kalau pas tidur ya. Ini bisa sampean off kan, bisa sampean on kan mas. Kalau gini on, kalau gini off. Jadi kalau off itu semua pergerakan tidak ada bunyi buzzer. Kalau di on kan ada bunyi buzzer. Kemudian tekan sekali lagi, di sini ada nomor HP saya. Jadi kalau misalnya ada kendala, gak usah keluar-keluar di grup, gak usah keluar-keluar di forum. Mendingan langsung japri saya. Daripada nanti jenah dibully sama teman-teman. Kenapa? Solder atau produk AB itu bukan cuma 1 atau 2 box yang sudah keluar. Udah ratusan yang keluar. Yang kayak posting kemarin siapa anu? Ari Gaul atau apa itu. Malah dibully di forum. Gitu? Langsung japri saya, di sini ada nomor saya kok. Kalau misalnya saya pas agak sibuk ya nggak mungkin langsung fast respon, ya tolong dimaklumi. Oke, tekan sekali lagi, masuk ke menu settingan. Apa sana? Sini. Oke, sorry, saya sambil ngomong. Udah diam ya. Oke, time sleep TS 20 detik, settingan 300 ya. Nah, begitu ini jenengan angkat ya. Begitu ini jenengan angkat, ada tulisan error sebentar enggak apa-apa. Nah, habis itu dia running karena masih ngebaca. Running ya toh. Dan udah sana. Nah, ini akan berjalan sampai 0. Begitu 0 nanti ngeselip kan. Seorang teknisi biasanya mata akan awas nih, atau terserah, makanya zaman setting berapapun ini terserah. Begitu selip kayak gini, saman kayak nenek tak lo mas, sentil kupingnya atau gerating gini tak lo, nggak perlu arah atas arah bawah, nggak perlu. Ini sensor getar. Dia akan turun, reset lagi, programnya jalan, dan ini akan mendekati 0. Begitu mendekati 0, jenengan lihat di gagang, oh RP 0. Saman kene ning reset lagi, Mas. Udah sama mama ya. Dia akan reset lagi. Makanya ini terserah sampean mau diatur berapa detik silakan. Mau diatur 600 detik silakan. Tapi kalau teman-teman rekan-rekan pakai ini cuman 1 menit, sisanya sampean taruh ke sini, dia nggak akan ngeslip selama sisa waktu yang masih ada. Paham ya sampai sini? Pasti paham lah teknisi. Ya. Di setting 10 detik. Berarti dipakai kerja untuk 10 detik. Tapi kalau sebelum 10 detik itu kira-kira masih pengen dipakai lagi, tinggal diketok kupingnya. Nah, dia balik lagi 20 toh. Jadi udah poin Mas, sudah arahnya ke bawah. Timer sleepnya ini jenengan bisa lihat. Atau kalau mau dibikin kompetisi misalkan aku nyoder ngejemper atau aku direct ini berapa detik ya, sama tinggal ngatur ini semaksimal mungkin dulu ya dah, semaksimal mungkin dulu. Misalnya diatur 300 detik. 300 detik itu berarti berapa? 5 menit. Iso enggak direct selama 5 menit itu loh. Nah, atau bisa enggak saya dengan 5 menit itu jumper fleksibel buat bawah yang putus misalkan. Nah, itu teman bisa untuk latihan apa? PCB obo masih kurang. Hah? Jadi kalau misalnya untuk mau ikut kejuaraan CPU atau apa, itu bisa dijadikan timer. Berapa detik akun direct ini, berapa detik akun jumper fleksibel ini. Ini bisa sama atur. Ini sampai 600 detik atau 10 menit.
Kalau misalnya di setting 180 detik berarti 3 menit, Saman bisa pakai nyodernya selama 180 menit itu nyoder. Nanti begitu mendekati 0 tinggal Saman sentil kupingnya ting atau gagangnya Saman goyangkan. Ini kan kondisi slip tuh. Begitu jenengan angkat, dia running toh. Ada error sesaat tuh nggak apa-apa, lagi ngebaca program soalnya. Jadi error yang terjadi di sini itu satu, dia masih ngebaca. Ya, dia masih ngebaca. Yang kedua, gagang ini misalnya nggak pas di dudukannya atau nggak connect, itu baru ada error. Slip toh, slip ini tak kayak ini tok mas. Nah, wes running lagi kan, cuma tak gini tok. Nah, jadi nggak perlu lagi seperti sebelumnya harus kayak gini, kayak gini. Nah, saya belum nyoba di gagang yang kayak ST91, gagang-gagang lainnya saya belum nyoba. Tapi untuk gagang yang model ini, sensor getar itu enak. Jadi kayak gini Saman pakai nyoder toh. Saman pakai nyoder. Set, itu kan running toh. Running mendekati 0. Begitu mau mendekati 0 teknisi ngelirik ning saudara lo, kuwi karek 10 detik. Lo, kuwi karek 5 detik. Gini entok toh Mas. Nah, penak toh. Gini entok Mas red. Ngono wis langsung reset lagi programnya. Ya toh? Makanya tergantung teknisi, tergantung usernya, tergantung pemiliknya mau disetting berapa. Kalau mau disetting misalnya lama 3 menit berarti 180 detik, sedangkan jenengan nyodere cuma 60 detik, sisanya 120 detik itu saudara sik panas mas. Karena kenapa? Karena jenengan nyetingnya 180 detik, saman setting 180 detik otomatis kan 3 menit, sedangkan jenengan direct atau jumper cuma 1 menit. Begitu sampean taruh ke sini dia masih ngitung. Nah, gagang ditaruh tidak digunakan, panasnya tetap ada di gagang. Eman-eman apa? Eman-eman elemennya. Kan gitu. Lah, supaya nggak terlalu lama, sampean setting aja mungkin 1 menit atau 30 detik. Cuman reaksi kita sebagai seorang teknisi, mata harus jeli, ngelirik. Kita kan kadang nyoder kadang ini kan ditaruh di bawah atau di atas. Kita kan tinggal ngelirik. Oh iya, kuwi karek 10 detik. Lah tak goyangi seret. Oh iya, itu tinggal 3 detik. Oh tak goyangi seret. Contoh lagi nyoder kayak gini. Lagi nyoder kayak gini toh. Nah, itu sudah mendekati 5 detik. Cuman digoyang tok atau diketok aja. Karena ini sensor getar. Saman pakai gini. Oh, udah 9 8 7 6 4 5 4 3. Nah, yes, balik nih 20 toh. Enak toh? Sudah enak ini dibandingkan sebelumnya. Versi sebelumnya harus diarahkan ke atas, bawah pakai lagi. Terus kalau versi sebelumnya jenengan nggak tahu timernya berapa. Yang kedua, terkadang teknisi itu kerja pakai handset, mendengarkan musik atau musiknya kenceng, pakai speaker kenceng, tidak tahu ada suara bunyi beep gitu kan? Tiba-tiba dipakai, aduh, saudara kok malah panas ya, gadul-gadul nyusruk kaki IC kok nggak iso. Kenapa? Karena udah masuk time slip, jenengan nggak ngelihat. Gitu? Kalau ini kan sudah ada baserai bunyi, sudah ada waktunya yang bisa dilihat teknisi itu. Kan? Udah enak ini. Tinggal teknisi mau ngatur, ini mau diatur berapa detik gitu loh, Mas. Demikian juga untuk T210. T210 yang model low end itu juga kelihatan timernya. Sama cara kerja nih. Yang T210 yang model ini. Cuman ini tidak sama dengan versi sebelumnya. Kalau versi sebelumnya itu 5 channel, 6 channel plus custom. Ini T210 juga ini sama ya, ini T210 nih. Bokeh podo, hanya di sini ada, di sini tulisannya T210 tuh. Ya toh, T210 handle. Jadi punya T12, T210 bisa ditumpuk. Mas Abi, sing siji ning sebelah kiri, sing siji sebelah tengah iso, bisa. Nah, tinggal taruh di sini. Dipindah aja. Ini ada tempatnya toh. Lah, tinggal sampean pindah, Mas. Sitoke salene kene, sitoke salene kene ben gak rancu, ben gak bingung. Aku mau arep njupuk T12 tak salene ngisor. T210-nya ditaruh di sini. Bisa itu. Nah, tinggal teknisi atur aja tempat duduknya. Oke? Kayak gini model slip kayak gini, tinggal sampean gini kan tok Mas sentil. Dia udah aktif lagi kan. Ya toh? Dia akan ngitung lagi selama 20 detik panas. 20 detik digunakan. Begitu mau habis, tinggal sentil lagi ting. Nah, ya, itu ya reviewnya berulang kali tak sampaikan di grup, dan mohon maaf grup saya perketat
sekali lagi saya perketat untuk masuknya hanya orang-orang yang saya undang atau hanya orang-orang yang berinteraksi dengan saya atau dengan Bang Arsa ya, karena admin di grup saya persempit ya. Yang kemarin beberapa orang admin ini saya persempit, cuman saya sama Bang Arsa. Kenapa? Karena gini, setiap hari itu di grup itu selalu ada undangan ya, undangannya dari Mas Rudi Rama. Ini tadi pagi sudah tak delete, ada mungkin berapa puluh tak delete ya. Nah ini selalu ngundang terus, setiap hari ngundang ini. Ini yang undangan hari ini sudah tak delete ya. Ini undangan yang minggu, yang tanggal 26. Ini banyak Mas, ratusan sampai ke bawah ini. Saya belum sempat delete semua. Jadi kalau teman-teman ada yang ke delete dan udah punya alat AB dan ke delete di grup, Jabri saya, konfirmasi ke saya, Mas aku punya alat AB loh, tolong dimasukkan lagi, nanti saya masukkan. Jadi saya perketat ini loh Mas, ini jenang lihat dari atas ke bawah semua Rudi Agustiawan. Ini terus, ini setiap hari masukin orang. Padahal saya tanya beliau, aku gak masukkan loh Mas, mungkin apa komputernya, nah komputernya juga udah diinstal ulang juga. Tapi kenapa ini masih masuk aja? Mas Rudi ini awalnya admin grup. Sementara tak keluarkan dulu dari grup, tak keluarkan dari admin, tak keluarkan dari grup juga. Tapi kenapa sampai sekarang masih tetap ngundang ini? Nah, ini Rudi Agustian semuanya ya Mas. Dan sampai ke bawah ya, di scroll sampai ke bawah loh ini. Makanya kalau ada yang di bawah yang ada undangan atas nama Mas Rudi, ini pasti tak keluarkan, tak delete. Pasti tak keluarkan. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman istilahnya keluar dengan tidak sengaja karena saya nggak tahu, ya tolong dijabri saya lagi, nanti saya masukkan. Kalau dulu masuk grup itu grup bisa dicari, maksudnya semua orang bisa mencari grup. Kalau sekarang saya setting grup tidak bisa dicari kecuali anggota. Ya. Nah, kalau yang sudah ada tulisan kayak gini ditambahkan oleh saya sendiri atau Bang Arsa, itu berarti sudah ada Japri atau sudah punya alat saya. Nah, ya kayak gini. Nah, ini yang masuk beberapa hari yang lalu, Mas Faiz ini juga ya. Jadi ada beberapa trik untuk masukkan ke grup ya. Ada yang tak kirim lewat email, ada yang tak kirim lewat undangan di sini. Lewat undangan di sini ya. Tidak saya kopikan. Kalau dulu saya copy link. Saya kasih copy link, semua bisa masuk. Sekarang harus pakai ini aja. Saya pakai ini, saya undang. Jadi nggak semua orang bisa masuk. Terus biarin aja, mau dikatain apa saya nggak peduli. Yang jelas saya filter. Untuk apa ada di grup nggak punya alat saya, kok ngapain di grup juga? Nek punya alat saya pasti tak masukkan. Ya. Jadi sudah tak perketat seperti ini. Ya kembali lagi mohon maaf kalau misalnya ada yang terdelete dengan tidak sengaja karena mungkin saya nggak tahu. Karena saya hanya berdasarkan ini Mas, berdasarkan tak lihat di sini ini kok Mas Rudi terus menambahkan orang aja. Terus, nah kayak gini. Ini saya hapus undangan dulu, Ini sampai 2 akun, namanya sama. Kayaknya virus mungkin ya. Habis setelah undangan dihapus, baru saya bisa larang dari grup. Saya keluarin. Baru ini bisa terdelete. Besok ada lagi yang masuk lagi, ditambahkan sama Mas Rudi Rama lagi. Makanya saya tadi juga ngomong sama Bang Arsa, dari Bang Arsa ke bawah ini belum disortir. Kalau dari yang Bang Arsa ke atas ini memang masuknya lewat saya. Ini semua kayak Mas Komeng, Mas Hasim, Just Flasher, Mas Angga, Mas Lut. Ini bahkan tadi malam Bang Uding ini ngechat saya lagi, saya terdelete Om Abi, ya tak masukkan lagi. Saya ngelihat chattingan sama beliau di Messenger ada beli alat 3 alat, ya tak masukkan lagi. Berarti kan ada interaksi dengan saya mungkin 2 tahun yang lalu. Ya. Jadi itu teman-teman mohon dimaklumi, tak perketat karena memang ya khusus orang-orang yang pakai alat saya aja. Ya, sementara gitu informasi dari AB dan kita lagi progres satu lagi alat yang high end, yang versi tertingginya nanti kemungkinan nanti itu udah kita stop aja sampai di situ untuk pengembangan blower ya. Kita lagi progres, saya kenalin juga ya.
Kita lagi progres yang blower yang pakai STM32 128 roomnya 128, kemudian ini sudah double layer. PCB-nya kita cetak di GLC PCB Cina, bukan kita cetak sendiri. Karena double layer kita belum bisa buat double layer sendiri, dan softwarenya pakai software Cina, cuman kita konversi ke bahasa Inggris ya. Ini lagi dikerjain asisten saya. Ini hot air station, dan di sini ada sistem yang namanya preheat ya. Ini ada sistem namanya preheat. Preheat itu apa? Preheat itu adalah sistem pemanasan sebelum komponen itu dihantam dengan totalitas full panas yang disetting. Misalnya settingan di situ 300, preheatnya jangan kasih 200. Jadi komponen itu akan dipanasi dengan suhu 200 dulu atau diangetin. Ya, berarti nanti fluknya yang jenengan pasang itu akan meluber, meratakan panas, atau komponen itu diangetin dulu mas, terutama kayak RAM ya, kayak CPU, MMC itu diangetin dulu, diangetin beberapa saat, dan itu bisa diatur temperaturnya di sini, bisa diatur waktu timer preheatnya juga bisa jenengan atur ya, waktu timer preheatnya bisa diatur, waktu panasnya bisa diatur, berapa waktu preheatnya, maksudnya dipanasi berapa detik itu bisa jenengan atur. Nah setelah itu baru dia akan masuk ke suhu aktualnya, dia akan naik ke suhu aktualnya. Dan juga sudah nanti kita kasih yang namanya program seperti blower 5 channel. Jadi berapa detik panas itu akan mati sendiri. Panas itu akan mati sendiri, cuma tinggal sisa-sisa panas yang diembus sama angin. Jadi ibaratnya kompor gitu, kompornya mati mas, tapi anginnya masih ada. Jadi sisa-sisa panas itu nanti yang keluar ya. Jadi misalnya teman-teman punya tempat dudukan pabrikan yang model berdiri kayak gini, itu bisa sama setting. PCB ditaruh di tempat dudukan, kemudian dikasih preheat berapa detik, kemudian setelah preheat itu habis waktunya, suhu akan naik ke suhu aktual yang disetting. Jadi tinggal pegang pinset ya, teman-teman tinggal pegang pinset, dipaskan aja EMMC nih. Masang EMMC-nya juga lebih enak kalau punya dudukan yang berdiri, kayak punya E861DW itu atau apa itu, sing regane mahal ya, 250.000 atau 300 tempat dudukannya itu loh. Nah itu nanti bisa jangan aplikasikan pakai model ini, blower ini. Dan ini software Cina. Software Cina mas, dikonversi dulu ke bahasa Inggris ya. Jadi ini belum keluar, ini masih progres, tapi sudah terisi ya, pakai STM32 double layer ya, double layer ya, masih di progres. Jadi nanti AB hanya punya dua jenis blower, low end dan high end ya. Yang low end itu yang tidak ada channel, yang terjangkau, yang ya bagi teman-teman yang mau merintis pemula bisa pakai itu dulu ya. Sebetulnya saya nggak terlalu percaya, banyak orang yang ngechat saya bilang saya pemula, padahal kalau kita lihat profilnya udah expert loh. Cuman ngakunya pemula ya, saya nggak apa-apa lah, terserah lah itu. Saya nggak pernah kayak nyerang ke privasi lah, bilangnya pemula padahal udah expert gini-gini, nggak, biarin aja, mau bilang pemula mau bilang expert terserah aja lah ya. Oke, Mas, itu tadi review pagi tentang T12, cara kerjanya, juga T210 mirip-mirip sama ya. Dan yang produk lama sudah kita tidak produksi lagi, kita produksi yang model ini, yang model enak, gagang bisa ditaruh di arah bawah, timer bisa jenengan atur ya, timer kerja bisa diatur, ada suara buzzer bisa diatur juga ya. Dan error gini nggak apa-apa mas, ini dia lagi membaca. Nah setelah error dia running, karena mesin baru kerja. Nah, ibaratnya mesinnya dipanasi mas, lagi dipanasin sedikit. Error itu hanya beberapa saat aja, setelah itu dia running. Dan tadi orderannya mas Siswanto apa siapa tadi ya, itu mas Tommy ya FB-nya. Itu tadi pilihnya lurus ya, ini lurus bengkok ini ya. Terus enak mas, oh tinggal 7 detik, oh tinggal 7 detik itu 4 detik, kena nih wes, yang reset lagi. Oke. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.